Dapur Pandawa mempunyai ciri-ciri adalah dapurnya looknya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya bilahnya ngelimpah, kemudian memakai kembang kacang, jalin, lambe gajah 1, sogokan 2, atau rangkap, memakai tikel alis, memakai serawean, memakai ripandan, memakai geneng, komplit wis ya. Pokoknya komplit kayak Indomie spesial lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wawo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa digolongkan dari umat Rasulullah SAW. Kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, longsor, musibah angin topan, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan dan ditambahi bonus berupa ganjaran pahala. Karena pada dasarnya penyakit yang kita alami, penyakit yang kita terima, penyakit yang kita rasakan adalah sebagai penggugur dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka sudah selayaknya bila kita sakit kita bergembira. Ya setidaknya tidak nesu lah. Jangan bergembira seperti gembira nanti dikirain apa ya, yang tidak tahu nanti dikirain apa seperti itu. Intinya kita jangan mengeluh, kita banyak bersyukur. Oh, hikmahnya adalah kita gugur dosanya, dikurangi agar nanti kita jika pulang ke rahmatullah tidak begitu banyak membuat dosa. Mudah-mudahan kita tidak ada dosanya, sudah diampuni gitu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan hal sedemikian rupa, tapi juga teman-teman sahabat Pusaka Jawa, handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan seperti itu. Kemudian sahabat Pusaka Jawa yang sedang ekonominya sulit, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar, agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tentunya jika rezekinya sampai ke anak cucu, cucunya pun akan bangga. Saya dapat tanah, saya dapat rumah ini dapat dikasih oleh mbah saya. Karena mbah saya kaya, cucunya dikasih satu-satu tanah, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris look 5. Kalau kita bicara look 5, sahabat Pusaka Jawa pasti ingat tentang dapur keris. Wah, kalau look 5 identik dengan Pandawa, betul. Walaupun keris look 5 kan macamnya banyak, ada pulang geni, ada apalagi, ada Pandawa Lare, ada Kebo Dengen, ada Pandawa Jinarita, ada Pandawa, ada Kalanada, dan lain sebagainya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris Pandawa. Kalau kita bicara tentang Pandawa, kita akan teringat kisah pewayangan, yaitu perang besar yang judulnya Mahabharata atau Bharatayuddha. Sesama saudara ya, antara Kurawa ya, Kurusetro atau bangsa Kurawa dengan bangsa dengan saudaranya Pandawa. Ya, kita ketahui Pandawa adalah mempunyai 5 orang hero pahlawan. Itu pertama adalah Yudhistira, yang kedua Bima, yang ketiga Arjuna, yang keempat Nakula, yang kelima Sadewa. Nah, kelima orang ini mempunyai karakter masing-masing, sahabat Pusaka Jawa. Ya, 5 orang ini mempunyai karakter masing-masing. Kalau Yudhistira adalah orangnya tidak suka berbohong. Kalau Bima orangnya pemberani, tapi dalam rule atau dalam jalan yang benar, di jalur yang benar atau yang betul. Kalau Arjuna orangnya tampan, handsome, kayak sing ngomong. Daripada laka sing muji, ya muji dewek lah, bebek silem. Awalnya deweknya di alam. Dia pandai dalam memainkan berbagai alat perang, entah itu gada, pedang, tombak, panah, jagonya dia.
Ya, jadi panah dia jago. Kemudian ada Nakula. Nakula adalah orang yang bijaksana. Orangnya bijaksana. Nakula orangnya yang merakyat. Kalau Sadewa orangnya bijaksana karena lebih banyak taat. Dan Nakula maupun Sadewa mempunyai kelebihan, yaitu dia di ketobiban. Tobib apa ya? Pengobatan pintar itu Nakula dan Sadewa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ambil bilah pusakanya ya. Nah, ini. Dalam warongko ini ada keris pusaka Pandawa ya. Kalau kita bahas dulu tentang warongkonya, warongkonya adalah jenisnya adalah Gayaman Ngayogyakarta. Kemudian untuk kayunya adalah kayu Katimoho pelet. Sahabat Pusaka Jawa boleh lihat. Kayunya kayu Katimoho pelet, motifnya selendang sampir. Ini yang kayak selendang miring begini. Selendang sampir seperti disampirkan, selendang yang disampirkan entah itu di pundak, entah itu di jemurannya, beginilah modelnya. Nah, ini ada yang istimewa sahabat Pusaka Jawa, lihat ada titik 3 ini. Ya. Ini kalau di pamor ini ikutnya Satrio Pinayungan. Ya. Jadi ini titik 3 ini adalah alami sahabat Pusaka Jawa, bukan bikinan dari saya, ini alami. Jadi ini saya tambahin yaitu motif pelet selempang sampir Satrio Pinayungan. Kok ditambahin Mas? Oh ya iya, suka-suka saya. Kalau di pamor ini titik 3 ini adalah Satrio Pinayungan ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang pendoknya, ini pendoknya adalah pendok slorok ya. Motifnya atau polanya adalah semen wergu. Ciri-ciri dari pendok semen wergu, ukirannya di sini ada gambar merak. Merak 2 ini ya kan, ini merak 2. Itu pola semen wergu. Ya, pendoknya semen wergu. Kemudian untuk mendaknya ini adalah kendit silang mirah. Kendit silang mirah ini pendoknya pendok lamen atau lawasan. Ini kemudian untuk handle-nya, ini handle-nya adalah handle mangkuratan. Ya, handle mangkuratan. Ini untuk peletnya ini ikutnya adalah ini pelet sembur. Sahabat Pusaka Jawa, banyak titik-titiknya nih. Ya. Kita buka bilahnya sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Oo, kok buka begini sih Mas Oo? Ini penghormatan. Ada tata cara di Tosan Haji itu ketika membuka bilah pusaka untuk sahabat-sahabat yang baru bermain Tosan Haji, caranya begini. Tangan kiri pegang sini, kanan pegang ini. Posisi jempol ke sini nih. Ini kan ada sunggingan seperti ini nih. Nah, jempol itu untuk dihentakkan. Buat neken ke atas gitu. Tak depankan ya. Gini nih. Nah, jadi neken jempol. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ya, boleh di sini boleh. Nah, klik. Yang ditarik adalah warongkonya sahabat Pusaka Jawa. Warongkonya ke atas. Baru ke sini ataupun ke sini boleh, ke sini boleh. Ini sekedar tata cara atau adab, bukan menyembah, jangan sampai salah. Keris kok digini-giniin gitu. Ya kayak contoh sahabat Pusaka Jawa itu ketika menaikkan dalam upacara tiap hari Senin sekolahan, setelah bendera dinaikkan kan pernah hormat semua. Itu menyembah bendera? Enggak. Ada tata cara saja. Kita menghormati para pejuang yang telah gugur mempertahankan Indonesia agar merdeka sehingga bendera Indonesia bisa berkibar, kita hormat. Bukan menyembah seperti itu ya. Sahabat Pusaka Jawa, ini saya kasih tahu untuk subscriber yang baru. Kalau yang senior sih sudah hafal dan saya minta maaf. Ini sekedar memberikan pengetahuan saja. Nah, sekarang kita bahas tentang dapur keris Pandawa. Ciri-ciri dapur keris Pandawa adalah looknya 5 pastinya. Kita hitung looknya 1, 2, 3, 4, 5. Ya.
Dapur keris Pandawa mempunyai luk 5, biasanya bilahnya sedang. Ya, bilahnya sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kemudian bilahnya ngelimpah. Ketika bicara bilah ngelimpah yang bagaimana Mas Oo? Bilah ngelimpah adalah ketika kita raba. Nah ini, kita raba dari samping sampai ke tengah itu ada seperti benjolan begini. Kayak polisi tidur tapi nggak jenggluk pisan. Kalau jenggluk pisan nanti kayak gini kan gigir sapi. Ya, ini bilahnya ngelimpah. Berarti ini tidak rata, tidak pipih. Ya, kalau dapur-dapur tilam kan biasanya dapurnya rata pipih, tidak ada naikan begininya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bahas tentang kembang kacangnya. Kembang kacang, ya. Ini ada kembang kacang. Dapur Pandawa memakai kembang kacang. Kemudian ada jalen, ada lambe gajah. Kalau dapur Pandawa lambe gajahnya 1, sahabat pusaka Jawa. Kalau dapur Pandawa Jinarita lambe gajahnya 2. Ya, kalau menurut buku dapur karangan dari Putra PB ke-10. Nah, kemudian memakai tikel alis. Ada tikel alisnya, sogokan rangkap atau sogokan 2. Ini ada sogokannya sahabat pusaka. Nah, ini sogokan. Kalau satu tok di sini nggak ada, berarti sogokannya 1. Ini sogokan rangkap. Kemudian memakai serawean. Ini kalau kita raba kelihatan ada seperti garis ke atas, tapi harus dengan halus. Kalau karena ini sudah diwarangi, biasanya serawean tertutup pamor jadi tidak kelihatan. Ya. Kemudian memakai ripandan. Di sini ada ripandan dan greneng. Nah, ini greneng nih. Grenengnya panjang sahabat pusaka Jawa. Lihat ya. Oke. Saya ulangi. Dapur Pandawa mempunyai ciri-ciri adalah dapurnya luknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya bilahnya ngelimpah. Kemudian memakai kembang kacang, jalen, lambe gajah 1, sogokan 2 atau rangkap, memakai tikel alis, memakai serawean, memakai ripandan, memakai greneng. Komplit wis ya. Pokoknya komplit kayak Indomie spesial lah ya. Kemudian kita bahas tentang pucukan bilahnya. Ini pucukan bilahnya adalah Newgen. Kita sering saya katakan pucukan bilah ada berapa Mas O? Ada 6 pucukan bilah yang dikenal adalah biasanya 4. Yang pertama adalah Anggaba Kopong, Ambu Tutumo, Ngudup Gambir, satunya Newgen. Padahal ada 2 lagi yaitu Nugi Pinetet dan Ngumyang. Tapi memang jarang dibahas. Ada seperti itu. Ya, kita bicara tentang gonjonya sekarang. Sudah bicara tentang pucukan bilahnya, kita bicara gonjonya. Kita lihat gonjonya. Gonjonya ini ciri-ciri dari tangguh-tangguh tua. Biasanya gonjonya tipis, tapi tidak seperti itu juga. Wong Jenggolo juga tua tapi tebel. Dari gonjo biasanya bisa mencirikan satu tangguh. Artinya dari gonjo kita bisa lihat ciri-ciri dari kerajaan mana. Ini gonjonya adalah nguceng mati nih sahabat pusaka Jawa, kita lihat. Nah, dari sini nih. Ininya tipis, ininya ke sini. Seperti ikan uceng yang mati. Karena gonjo ada yang sirah cicaknya ini ada yang nekek, seperti tekek. Sirahnya, kepalanya tokek. Ada yang seperti kepala cicak. Ada yang nyangkem kodok yang gede begini terus gitu. Nah, ini nguceng mati. Ya, ini nguceng mati dan tipis. Oke ya, sahabat pusaka Jawa. Kita lihat tentang belumbangannya. Ini belumbangannya adalah bata rubuh. Belumbangan atau pecetan ini ada 2, yaitu bata adeg bata, seperti bata yang berdiri berarti agak panjang. Kalau yang bata rubuh itu batanya begini posisinya. Nah, ini miring gini ya. Sahabat pusaka Jawa, kita bahas tentang kembang kacangnya. Kembang kacangnya ini ikutnya adalah gelung wayang. Karena kembang kacang ada pogok, ada nguku bima, ada gelung wayang, ada bungkem. Ya, ini tidak bungkem. Kalau bungkem itu kembang kacangnya nempel sama bilah. Nah, kembang kacang begini nempel ke bilah namanya bungkem. Kalau ini seperti ini kembang kacangnya kembang kacang gelung wayang. Kalau yang kayak gini cuman separuh saja di sini, seret gitu, itu namanya
kuku Bima seperti kukunya Bimo. Bima ya, tokoh pewayangan yang tadi saya sudah sebutkan. Ada yang pogok di sini, set gitu, pendek sekali. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat tentang pamornya, ini kita bisa lihat pamornya, ya. Ini adalah pamornya wengkon isen, tapi isennya pedaringan kebak, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat ke depan, sahabat Pusaka Jawa bisa lihat ini ada wengkonnya nih. Wengkon artinya tepen, tepen atau lis-lisan, ya. Wengkon, tepen, lis-lisan sama aja. Artinya seperti di garis kanan kiri. Nah, garis kanan kiri. Kalau yang kosongan saja tidak memakai isi, berarti wengkon saja. Tapi kalau karena ini di samping kanan kirinya ada garis, kemudian ada isinya, ya dinamakan wengkon isen. Nah, nanti kita bahas dulu isinya adalah apa. Ada yang cuman ngulit semangka, ada yang woswuta, atau ada yang pamor tambal, tapi ini adalah pamornya adalah pamor pedaringan kebak. Sekarang kita bahas satu persatu tentang tuah atau angsar dari pamor wengkon. Pamor wengkon sendiri adalah pamor rekan. Artinya pamor yang dirancang oleh sang empu. Pamor wengkon seperti frame, ya, kanan kiri seperti frame. Wengkon, tepen, lis-lisan lah ya, sama saja. Kemudian pamor wengkon itu tidak pemilih, karena ada pamor yang pemilih. Artinya kalau tidak pemilih, siapa saja boleh memilikinya pamor wengkon itu. Ya, pamor wengkon adalah pamor yang tidak pemilih, siapa saja bisa memiliki. Ada pamor yang pemilih, yang tidak semua orang bisa memilikinya, hanya orang-orang tertentu saja. Yang dibuat hanya untuk orang kalangan-kalangan tertentu dengan kapasitas tertentu, seperti itu. Kemudian tuah atau angsar dari pamor wengkon adalah, makna filosofinya adalah doa sang empu yang ditaruh pada simbol wengkon atau tepen atau lis-lisan adalah agar si pemilik bisa terhindar dari segala macam godaan. Godaan kan banyak hidup di dunia ini, biasanya yang moli-mola ya, madat, madon, apalagi minum, maling, bunuh, ya membunuh itulah ya, 5. Jadi doa dari sang empu yang dilambangkan dengan pamor wengkon adalah agar si pemilik dijauhkan dari segala macam godaan, hidupnya selamat. Kemudian yang kedua tuah atau angsarnya adalah agar si pemilik menjadi hemat. Tentunya semua orang ingin menjadi hemat. Kalau kita kaya tapi tidak hemat, ya rugi, sahabat Pusaka Jawa, habis bandanya. Nah, itu tuah dan angsar dari wengkon. Kemudian kita bahas tentang apalagi? Kita bahas tentang tuah angsar yang ketiga adalah sebagai protek wengkon itu, ya, sebagai protek. Nah, untuk memprotek hal-hal yang tidak diinginkan, karena namanya wengkon isen, berarti kan isen ada isinya di dalamnya. Artinya memprotek tidak cuma pada si pemilik pusaka tersebut, tapi pada keluarganya juga yang ada di dalamnya. Jadi ini kalau ibarat kata begini, sahabat Pusaka Jawa. Biasa kita pakai payung nih dalam hujan ya. Kalau hujanan kita kan pakai payung, paling kapasitasnya cuma kita sendiri kan payung. Kalaupun 2 ya pasti tetap kehujanan sebelahnya. Artinya payung diciptakan untuk 1 orang, bukan payung yang besar sekali. Ini kita bicara payung yang standar, ya kan? Jadi kalau payung yang standar adalah untuk protek 1 orang. Nah, kalau pamor wengkon isen artinya berarti tidak cuma untuk diri sendiri, tapi untuk keluarganya pun dapat. Berarti kayak contoh, kalau kita kehujanan pakai payung, kemudian cuma diri sendiri, tapi kalau kita bawa mobil, 1 keluarga nggak kehujanan. Jadi proteknya banyak, lebih luas. Ya, sahabat Pusaka Jawa paham ya. Jadi doa sang empu adalah kalau dengan pamor wengkon adalah untuk agar si pemilik menjadi hemat, dijauhkan dari segala macam godaan, ya. Kemudian tentunya kalau kita sudah dijauhkan dari macam godaan yang 5 ini, terus menjadi hemat, rezeki kita akan kumpul, insya Allah menjadi orang honimah atau orang yang kaya atau dhef, wong sugih.
Mudah-mudahan ya Allah maj'alna minhum, semoga kita semua jadi orang yang kaya. Ya, kaya hati, kaya materi. Karena jika kaya hati saja tidak kaya materi saja tidak kaya hati, nanti jadi orang yang pelit. Hemat dengan pelit beda, sahabat Pusaka Jawa. Artinya begini, kalau hemat itu adalah tidak mengeluarkan sesuatu untuk hal yang tidak perlu. Tapi kalau sodako dia tetap mengeluarkan. Beda, jangan salah persepsi. Saya simpen pamor wengkon biar saya hemat, tapi jadinya pelit, itu mau karakter ente gitu. Jangan. Karena di sebagian harta kita ada rezeki orang lain, ya minimal 2,5% lah. Itu minim, syukur-syukur Anda bisa lebih berbaginya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita bahas tentang tuah atau angsar dari pedaringan kebak. Kok ini dinamakan pedaringan kebak, Mas O? Karena ini putihnya, sahabat Pusaka Jawa, ini putihnya full kayak semen ditumpahin. Ya, dan ini bagusnya pedaringan kebaknya karena ada wengkonnya tidak nyerang bilah. Ini istimewa. Karena keris yang pamornya tidak nyerang bilah kan yang lumayan lah, ya kan, yang banyak dicari seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tuah atau angsar dari pamor pedaringan kebak adalah agar si pemilik, ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor pedaringan kebak dimudahkan dalam mencari rezeki. Ya, dimudahkan dalam mencari rezeki, kemudian juga ada nilai proteknya juga, ada nilai perlindungannya juga. Jadi pedaringan kebak makna filosofinya adalah kita kecukupan secara materi. Pedaringan adalah tempat untuk menyimpan beras, kebak artinya penuh. Jadi secara makna filosofinya, simboliknya adalah kita menjadi orang yang mapan. Ini sinkron dengan, jadi si empu membuat keris ini adalah sangat pas. Ini kan artinya wengkon isen, artinya tadi sudah dijelaskan, adalah agar si pemilik menjadi hemat. Sedangkan di dalamnya ini adalah pamor pedaringan kebak. Jadi rezekinya banyak, penuh, mapan, jadi orang yang mapan, tapi tidak boros. Ya, kemudian setelah tidak boros, ada juga nilai proteksinya, nilai perlindungannya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Entah itu gangguan dari manusia, entah itu gangguan dari makhluk halus. Ya, sudah paham ya. Jadi ini dari sini sudah ketahuan. Tujuan dari sang empu pembikin dapur keris ini sudah ketahuan makna filosofinya. Doanya adalah agar orang itu menjadi orang yang mapan, orang yang kaya, dan nanti tak saya simpulkan satu persatu. Nah, ini sudah kita bahas tentang tuah atau angsar dari pamor wengkon isen. Yang tentunya wengkon bagaimana sudah saya jelaskan, pedaringan kebak bagaimana isinya adalah isen pedaringan kebak. Kemudian kita bahas tentang tuah atau angsar luk 5. Tuah atau angsar luk 5 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik lancar dalam berbicara. Kadang banyak orang pintar tapi ketika berbicara susah, apalagi di depan halayak umum, apalagi jagong nang podium, ngomong ceramah dreg-deg sikile lemes. Karena ada orang yang modelnya lemprakan, ketika jagong ceramah jagung lancar, tapi ngomong ngadeg kakiku. Nah, di sini doa sang empu yaitu luk 5 adalah melambangkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya katakan lagi, luk 5 ini kalau di Tosan Aji melambangkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya berdoanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan salah persepsi kepada orang-orang yang tidak suka dengan Tosan Aji. Itu syirik tidak. Ini pada dasarnya melambangkan seperti halnya bendera merah putih. Merah melambangkan pemberani, putih suci. Terus kita syirik tidak. Ada yang bilang dulu ungu artinya jomblo. Lah itu seperti itu. Pink artinya masih perawan atau masih sendiri perempuannya, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa, melambangkan seperti itu. Jadi luk 5 adalah melambangkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik luk 5 itu lancar dalam berbicara, kemudian yang diajak bicara terpikat dan terpengaruh. Jadi, nah nanti kita di sini bisa lihat ya, cocoknya untuk siapa keris-keris seperti ini. Ya. Kemudian kita bicara tuah atau angsar Pandawa. Ini kan dapurnya namanya Pandawa. Kita ketahui Pandawa adalah sosok yang baik, ya, karena kita sering melihat atau mendengar bahwasanya
ada namanya yang hak maupun yang batil, ada kebenaran pun ada yang kedzoliman. Nah, untuk hal yang kebenaran di cerita Pandawa itu, di cerita perang Mahabharata itu, di pihak yang betul atau yang benar adalah Pandawa. Jadi diharapkan si pemilik dari keris dapur Pandawa itu mempunyai jiwa yang luhur, mempunyai jiwa kesatria. Seperti halnya mewarisi sifatnya Yudhistira yang jujur. Kemudian menjadi orang yang jujur, pemberani seperti wataknya Bima, serba bisa seperti wataknya Arjuna. Kemudian merakyat seperti wataknya Sadewa. Nakula merakyat, Sadewa itu orangnya wisdom atau bijaksana. Nah, sahabat Pusaka Jawa, jadi diharapkan si pemilik dapur keris Pandawa ini mempunyai jiwa satrio berbudi luhur yang agung. Ya, bukan jadi seorang pecundang ataupun yang lain-lah, yang jelek-jelek tidak usah saya sebutkan, sahabat Pusaka Jawa sudah tahu semua. Ya, jadi kita bisa mengetahuinya dari situ. Ya, ketika kita melihat keris seperti ini, kita sudah belajar tentang pamor, luk, sampai apalagi nama dapur. Kita bisa membaca, ini istilahnya kitab yang tidak ada tulisannya. Makanya kita perlu pelajari. Ketika melihat keris begini sudah tahu nih. Oh, ini berarti makna filosofinya adalah tujuan dari sang empu maupun sang pemesan keris ini adalah seperti ini. Sahabat Pusaka Jawa bisa menjabarkan kenapa? Karena di buku Pakem itu seperti ini. Luk 5 adalah perlambang dari permohonan kepada Tuhan agar si pemilik lancar dalam berbicara, dan ketika dia berbicara maka yang mendengar menjadi terpikat dan terpengaruh. Asik kan? Asik. Kemudian tadi Wengkon Isen bagaimana? Pandawa bagaimana? Nah, sekarang kita rangkum sahabat Pusaka, kita rangkum. Jadi kita rangkum dari pamor, Pedaringan Kebak, Wengkon yang akhirnya menjadi, terus ada Wengkonnya akhirnya menjadi Wengkon Isen, tapi Wengkon Isennya isinya adalah Pedaringan Kebak. Kita bisa merangkum adalah apa sih makna filosofi dan tujuan atau harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik keris ini menjadi orang yang kaya raya, ya, menjadi orang yang kaya, mapan secara materi, kemudian menjadi orang yang luhur budinya dengan lambang nama keris Pandawa, artinya orangnya jujur, berani dalam kebenaran, serba bisa, dengan serba bisa mencari rezeki pun gampang, ya, karena jualan bisa, nembang bisa, ya, bertani bisa, apa baik bisa, dia tidak orang keder ngoleti duit, tidak bingung untuk mencari makan. Dimanapun tempat dia bisa mencari makan seperti itu. Nah, setelah dia pandai mencari makan, tentunya insya Allah mendapatkan materi, ya kan? Nah, materi itu agar tidak lepas, maka disisipkan doa sang empu dengan lambang Wengkon, agar orang itu tidak boros, agar orang itu dijauhkan dari cobaan atau godaan judi, ya, mabok, perempuan, ataupun yang lain-lain lah, yang hal-hal yang kurang bagus. Jadi rezekinya bisa kumpul. Dan pamor Pedaringan Kebak juga sama, adalah doa sang empu agar si pemilik pamor Pedaringan Kebak mudah mencari rezeki, ya, dan rezekinya pun luber sampai penuh. Nah, begitu sahabat Pusaka Jawa. Jadi rangkumannya adalah ini lebih cocok kepada orang-orang yang ingin kaya, ya. Dengan ketika kita mau cita-cita ingin kaya, pastinya di tengah jalan ada hambatan. Agar kita bisa menjadi orang kaya, orang lapangan kan harus pintar ngomong. Ketika lobby-lobby biar deal, lambang luk 5 ini adalah agar orang itu terpikat dan terpengaruh. Kita ngomongnya tadinya datut, ya kan? Setelah mendapatkan berkah doa dari sang empu dengan lambang luk 5 ini, maka
ngomongnya padan lancar ke. Dan ketika ngomong, ketika lobby, orangnya pun terpikat, terpengaruh. Katakan ngajukna proposal wis ya, apa ngajukna proposal atau menawarkan barang jualannya, akhirnya jualannya pun dibeli. Ya, seperti itu. Nah, tapi juga ketika melakukan hal mencari keduniawian itu tidak menyimpang, karena dalam sifat Pandawa itu kan tidak suka bohong, yaitu lambang dari Yudhistira, berani, bijaksana, dekat dengan rakyat, kan banyak di situ. Nah, seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Jadi di sini kita jelaskan ini mungkin cocok untuk para wirausaha atau para wira swasta atau wiraniaga lah ya, yang ataupun orang lapangan lah yang membutuhkan satu banyak obrolan, lobby-lobby. Kalaupun tidak ya cocok, sebenarnya ini cocok untuk semua, karena pada dasarnya ini melambangkan agar si pemilik ini menjadi orang yang kaya dan dilindungi, diprotek baik dohir maupun batin. Ya, kemudian orangnya pun hemat seperti itu. Kadang ada pamor yang wengkon saja. Wengkon saja artinya di sini garis kanan kiri saja, yang tidak ada isennya. Itu hanya untuk memprotek saja agar hemat tidak boros. Tapi dengan adanya wengkon isen, kita ada tambahan, ada nilai plusnya. Isinya apa? Ada ngulit semangka, ada yang wasuta, ada yang pendaringan kebak. Pendaringan kebak tentunya lebih bagus daripada wasuta. Nah, seperti itu. Nah, ya sahabat Pusaka Jawa, dan saya perlu tambahan sedikit, pamor wengkon itu adalah walaupun kelihatannya sederhana, tapi itu pamor yang sangat sulit untuk dibuat. Karena apa? Jarang orang yang berhasil membuat wengkon, hanya empu-empu yang sudah berpengalaman ya, yang bisa membuat pamor wengkon dengan bagus. Artinya begini, secara kanan kiri dia konstan dengan bilah, samping-samping bilah, ujung-ujung bilah ya, itu tidak, katakan kanan kiri, sebelah kanan 1 cm, sebelah kiri 1 sampai ke ujung begitu. Makanya pamor wengkon itu walaupun kelihatannya sederhana, tapi pembuatannya sangat susah dan hanya dilakukan oleh empu-empu yang sudah berpengalaman. Ya sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita bahas tentang selorok besinya. Kalau kita bicara tentang selorok besinya, ini coba tak lihat lagi. Kalau kita dilihat di sini ada semacam hitam kebiruan sahabat Pusaka Jawa, hitam kebiruan selorok besinya. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya, sahabat Pusaka Jawa, ini paling enak lihat selorok besi adalah di luar ruangan, jadi lebih pakai sinar matahari langsung. Kalau di lampu kadang agak nyaruk. Kalau kita lihat pasikutannya, ini kan pasikutannya wingit sahabat Pusaka Jawa, pasikutannya wingit ya. Terus kemudian pamornya berkesan mengambang, sahabat Pusaka, tak kedepankan. Pamornya berkesan mengambang, kemudian bilahnya sedang, ini kan bilahnya sedang. Nah, kemudian gonjonya tipis dan sirah cicaknya pendek. Sahabat Pusaka Jawa, lihat ini gonjonya tipis, sirah cicak. Ini estimasi Tangguh Demak. Ya, Tangguh Demak. Kalau kita bicara Tangguh Demak berarti ya dekat sekali dengan Mojopahit akhir. Karena Raja Demak pertama adalah putra dari Prabu Brawijaya 5 ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, apalagi dapur Pandawa itu ada yang mengatakan pertama kali dibikin oleh Empu Bratalinui. Ada yang mengatakan lagi Empu Ramayadi yang dititah oleh Raja Mamenang di Kediri untuk membuat 3 bilah pusaka, yaitu dapur Pandawa, Karnotinanding sama Bimokroda. Jadi ada 2 versi yang mengatakan bahwasanya awal pertama dibikin dapur Pandawa adalah ada yang mengatakan Empu Ramayadi, ada yang mengatakan Empu Bratalinui. Kebenarannya wallahu a'lam bishawab, tapi ya ini pengetahuan kita perlu jelaskan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, untuk Tangguh Demak sangat jarang juga didapat. Jadi dapur Pandawa ini tergolong sangat keris yang bagus, utuh. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat kembang kacangnya yang kokoh. Kadang kan ada kembang kacang yang tipis, ini tebal sekali. Dan ini lihat gerenengnya, rondanya pun kelihatan tuh.
Ya kan, panjang sekali ini sahabat Pusaka Jawa, ini panjang loh bilahnya. Coba kita ukur bilahnya dan panjang gonjonya berapa, saya penasaran. Saya kayaknya belum ngukur atau bagaimana ya. Coba kita hitung. Kita hitung panjangnya berapa. Kita hitung panjang bilah dari gonjo sampai ke atas. Ini 33,5. Panjang bilahnya 33,5, cukuplah untuk kris look ya, lumayan lah. Untuk gonjonya kita ukur 8,5. Cukup panjang ya, cukup panjang. Ini kalau ditangting enak sahabat Pusaka Jawa, ditangting ringan, enak diserek di hati ini. Saya bilang serek di hati. Masih utuh, bagus, pamornya juga tidak nerjang bilah. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat ini pamornya. Ini kan bilah nih kanan kiri, ini di tengah. Ya lihat ya, tidak sampai ke samping sini, tidak sampai ke samping sini. Nah, itu tergolong kris yang bagus yang seperti itu. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Jika sahabat Pusaka Jawa yang baru lihat video saya, silakan like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesemangatan untuk membuat video-video seterusnya ya. Karena kadang manusia mempunyai tingkat apa? tingkat kesemangatan yang up and down, naik turun ya. Kadang lagi semangat bikin warongko, nyetel warongko tiap hari. Sampai saya itu punya banyak keris yang belum diwarongko nih. Kadang datang orang bawa bilahnya saja, ya saya beli. Nanti saya beli warongkonya di Jogja ataupun di Solo, kemudian kan masih rapet. Kemudian saya lubangin sendiri, tak bikin sendiri. Seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.